Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh majelis taklim yang tergabung di SHOP Muslimah dimanapun berada, dan kepada seluruh keluarga kita yang semoga kita senantiasa diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, diberikan kesehatan, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah di dalam jalan kita menapak kebenaran dan kita diberikan persaudaraan yang kuat. Tentunya ketika kita telah berkomitmen di dalam kita bersama dan bersaudara, persaudaraan itu memiliki kewajiban, memiliki komitmen, dan memiliki konsekuensi yang harus kita pegang bersama. Karena banyak orang yang mereka ingin bersaudara tetapi hanya sebatas bersaudara. Hanya indah pada waktu difoto di Instagram. Itu merupakan ukhuwah Instagramable, yaitu ukhuwah yang hanya indah dilihat dari kejauhan. Tapi ternyata tidak menimbulkan komitmen, tidak ada kewajiban, dan tidak ada konsekuensi apapun di dalam kebersamaan itu. Tentunya yang kita inginkan, kebersamaan itu melahirkan komitmen, melahirkan kewajiban, dan tentunya ada konsekuensi. Sebagaimana antara Muhajirin dan Ansor. Mereka dipersaudarakan oleh Allah. Ketika mereka telah dipersaudarakan oleh Allah, maka mereka menyisihkan apapun yang tidak menjadi cita-cita besar dan cita-cita bersama. Lalu mereka memberikan seutuhnya apa yang mereka miliki kepada agama Allah setelah mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kita minta. Kita meminta kepada Allah, kita diberikan kenikmatan di dalam keberkahan, kesehatan, tapi juga kita diberikan kenikmatan bersaudara yang betul-betul menyadarkan kita bahwasanya kebersamaan, ukhuwah dan persaudaraan itu bukan hanya indah di foto, tetapi betul-betul kita sudah siap untuk memberikan komitmen, sudah siap untuk memenuhi kewajiban, dan tentunya siap dengan segala konsekuensi yang pasti kita akan jumpai dan pasti kita akan dapatkan. Semoga hati kita dikuatkan oleh Allah di dalam segala komitmen kebaikan kita, bersama dengan 50 majelis taklim lebih. Semoga kita dikuatkan di dalam kebersamaan ini, kebersamaan untuk melahirkan satu karya yang indah yang kita berikan dan kita kontribusikan untuk agama Allah. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan pagi ini kita berjumpa dan kita bertemu, dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali adalah kepada Allah. Tentunya syukur ini merupakan part yang terpenting dalam kehidupan kita seiring dengan part kesabaran kita di dalam kehidupan. Karena sesungguhnya kesyukuran itu menenangkan, kesyukuran itu menyenangkan. Kita bersyukur atas apapun yang kita peroleh dan apapun yang kita dapatkan. Kita bersyukur terhadap karunia yang hari ini kita jumpai di dalam rumah kita bersama dengan keluarga kita. Kita bersyukur terhadap karunia aktivitas yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita bersyukur pula atas nikmatnya persaudaraan yang Allah berikan kepada kita, yang asalnya kita tidak saling mengenal, kita sebelumnya tidak saling mengetahui, tetapi akhirnya kita dipersaudarakan oleh Allah, dan semata-mata Allah yang menggerakkan setiap hati sampai dibukakan hati itu untuk saling menjalin kasih sayang dan rahmat semata-mata karena Allah. Inilah yang harusnya kita syukuri. Memang syukur itu tidak menjanjikan kuantitas yang bertambah, tetapi pastinya syukur itu menjanjikan kualitas yang bertambah tebal ketika orang itu bersyukur. Ada orang yang bersyukur belum tentu hartanya 1 miliar menjadi 2 miliar. Belum tentu mobilnya 1 menjadi 2. Belum tentu emasnya 50 gram menjadi 100 gram. Karena memang tidak ada jaminan setiap kita bersyukur itu bertambah kuantitas. Yang Allah jamin, yang Allah garansi kalau kita bersyukur adalah ditambahkan kualitas keberkahan pada setiap apapun yang kita peroleh ketika kita telah mendapatkan karunia itu. Inilah yang menjadikan syukur itu sebagaimana saringan air. Kalau kita melihat saringan air, fungsi saringan air merubah yang kotor menjadi bersih, merubah yang keruh menjadi bening, merubah yang tidak bisa digunakan dan tidak bisa dikonsumsi menjadi sesuatu yang bisa digunakan, diminum dan dikonsumsi dan dipakai untuk mandi. Maka sesungguhnya syukur itu kayak saringan. Apapun persoalan yang kita jumpai, ketika terasa keruh persoalan yang kita dapatkan, maka ketika kita bersyukur yang keruh akan menjadi bening. Kalau kita kelihatan sempit dengan problematika yang hadir,
maka setiap yang sempit menjadi lapang ketika kita bersyukur. Ketika kita menjumpai jalan buntu, maka ketika kita bersyukur, setiap musibah pun akan berubah menjadi anugerah ketika kita senantiasa mampu bersyukur dalam setiap kondisi dan setiap keadaan yang kita dapatkan. Bersyukurlah kalau kita sudah dipertemukan di dalam persaudaraan, walaupun pastinya terkadang kita menemukan kekecewaan antara yang memerintah ataupun yang diperintah, antara yang senior ataupun yang baru datang ataupun yang sudah lama datang. Karena sesungguhnya selama kita tetap bersyukur dan selama kita mengharapkan semata-mata ridhonya Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan semoga nikmat ini akan terjaga. Nikmat ini akan awet mengiringi dalam kebersamaan kita. Karena orang yang bersyukur itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang yang bersyukur itu disebut oleh beliau dengan kata hafid. Hafid itu penjaga. Dialah yang menjaga kualitas di dalam setiap karunia dan anugerah ketika dia senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara yang dia peroleh dan dia dapatkan dan setiap problematika yang hadir dalam setiap langkah hidupnya. Semoga semoga seluruh sahabat-sahabat dakwah dan rekan-rekan dakwah di Shop Muslimah termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur setiap waktu, setiap saatnya atas apapun yang kita peroleh. Yang salah bukan apa yang dicapai oleh orang lain. Yang salah bukan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Dan yang salah bukan apa yang baru saja kita peroleh, dan yang salah bukan apa saja yang baru kita kerjakan. Yang salah itu ketika hilangnya syukur pada pucuk hati kita. Maka yang keruh akan bertambah keruh. Maka yang kotor akan bertambah kotor. Yang buntu tidak akan pernah mendapatkan pintu keluar ketika kita tidak senantiasa mengajukan bagaimana hati kita bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara dan setiap saatnya. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita berharap semoga kita ditolong selalu setiap waktu di dalam kita bersyukur. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan pagi ini kita berjumpa perdana. Ini sebenarnya merupakan classroom kita bersama dengan Shop Muslimah. Karena tentunya ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita miliki sampai kita menyelenggarakan kajian classroom kita bersama dengan Shop Muslimah untuk waktu-waktu secara runut berkala pada setiap bulannya. Tentunya hari ini kita belum mulai classroom kita. Classroom kita mungkin akan kita mulai pada next pertemuan kita, tetapi hari ini kita akan membuka sebuah pencerahan kenapa perlu bagi kita untuk memberikan komitmen kita di dalam perkumpulan kita, dalam pertemuan kita, setiap rutinnya, setiap bulannya nanti di dalam classroom yang kita akan buat bersama dengan Syamila dan bersama dengan Shop Muslimah, bersama dengan 50 majelis taklim yang luar biasa, yang telah memberikan karya di dalam memberikan kontribusi kepada umat dengan apapun hasil yang telah kita lakukan. Karena sekali lagi Allah tidak menilai kepada hasilnya, tetapi Allah menilai kepada setiap proses yang kita jalani. Tentunya kita akan buka dengan sebuah sudut pandang. Bahwasanya menjadi muslimah itu merupakan sebuah karunia besar yang Allah berikan. Tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kaum Hawa kecuali ketika mereka menjadi seorang muslimah. Mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Rasulullah dan mengikuti petunjuk akidah yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana terbingkai di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan sebuah karunia besar. Orang yang menjadi muslimah tentunya tidak sama dengan mereka yang bukan menjadi muslimah. Karena ada kekuatan besar dan ada keistimewaan dan aura yang Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul telah berpasrah kepada Allah di dalam keimanan mereka dan jalan hidup mereka kepada Allah dan Rasul, dibandingkan mereka yang belum menyerahkan total kehidupan mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena muslimah itu merupakan status, ya, ismul fa'il, yang mana muslimah itu adalah seorang wanita yang mereka menyerahkan total kehidupan mereka kepada Allah. Itulah akar kata di dalam bahasa Arab disebut muslim. Kalau perempuan disebut muslimah.
yaitu adalah orang yang berkomitmen tanpa henti, orang yang berkomitmen tanpa lelah dan tanpa letih untuk menyerahkan seluruh kehidupan mereka hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka membuka diri untuk diintervensi oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana mereka tidak pernah mempersoalkan apabila mereka dicampur, apabila mereka diintervensi oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam setiap syariat. Makanya muslimah itu memiliki kekuatan dan status serta posisi yang istimewa. Saking begitu istimewanya, Allah tidak pernah samakan dengan mereka yang belum betul-betul menjadi muslimah dan belum menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya ambilkan sebuah contoh nyata bagaimana seorang muslimah itu betul-betul merubah karakter seseorang, apapun karakternya. Karena sesungguhnya keimanan dan keislaman dan keimanan itu betul-betul merubah karakter. Apapun wataknya, apapun karakternya, apapun sifatnya, selama mereka sudah tersentuh dengan keislaman dan selama mereka sudah tersentuh dengan keimanan, dengan proses yang benar, pasti ada perubahan mendasar yang ada pada kehidupan mereka, menuju kepada perbaikan yang positif dalam kehidupan. Mari kita contoh sebuah catatan sejarah di dalam pojok sirah. Kita mendapati di dalam catatan sejarah di pojok sirah, kita mendapati ada seorang wanita yang bernama Ummu Khonsa. Ya. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Khonsa. Sebagian dari ibu-ibu dan ummahat pastinya kenal dengan Ummu Khonsa. Seorang wanita yang tidak menjadi deretan pertama yang masuk Islam. Dan termasuk deretan wanita yang dulunya sangat membenci Islam dan begitu dendam kepada Islam dan begitu bencinya kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih terpuruk kepada perkara jahiliyah. Saking begitu dendamnya dia kepada Islam, maka dia termasuk salah satu wanita yang selalu memobilisasi keluarganya untuk ikut berperang melawan para sahabat Nabi dan melawan Rasulullah tentunya. Maka dalam satu peperangan, keluarganya ikut, tidak terkecuali kakak tirinya. Dalam satu riwayat, kakak tirinya. Kakak tirinya ikut dalam peperangan tersebut melawan Rasulullah dan para sahabat. Kakak tirinya ditakdirkan mati mengenaskan di dalam peperangan. Ketika Ummu Khonsa mendengar kabar dari medan perang yang dibawa oleh kurir yang terlebih dahulu menuju ke Mekah sebelum kedatangan pasukan, mengabarkan siapa saja yang gugur dan mati di peperangan melawan Rasulullah dan para sahabat. Di antara nama-nama yang disebutkan kurir, ternyata adalah nama kakak tirinya dari Ummu Khonsa. Ummu Khonsa ketika mendengar itu sedih, menangis, menempeleng pipinya, menyobek-nyobek bajunya, bergulung-gulung ketika dia melakukan niyahah dan meratapi mayit. Padahal yang meninggal bukan suaminya, yang merupakan circle terdekat, bukan pula adalah anak-anak kandungnya, yang merupakan bagian dari anak yang pasti beliau cintai. Hanyalah kakak tirinya. Tapi sudah sedemikian lemahnya dia ketika mendengar kematian dari keluarganya. Sampai perjalanan waktu dipergulirkan oleh Allah. Sampai akhirnya beliau memeluk keimanan. Beliau masuk Islam. Terjadi perubahan mendasar dalam diri seorang Ummu Khonsa. Dari orang yang begitu rapuh, karakternya begitu lemah, hanya mendengar bagaimana kakak tirinya meninggal dunia di dalam peperangan, dia langsung jatuh luruh dengan segala kelemahan yang dia miliki sebagai perempuan. Tapi ketika dia telah memeluk keimanan, dia telah memeluk keislaman, maka terjadi perubahan signifikan dan mendasar pada karakternya seorang Ummu Khonsa. Sampai akhirnya Ummu Khonsa betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah. Asalnya menjadi pembenci dan pendengki Rasulullah dan para sahabat, menjadi pencinta Rasulullah yang luar biasa, dan tentunya bersama dengan deretan para sahabat laki-laki dan deretan para sahabat wanita. Yang menarik adalah ketika terjadi peperangan, maka Ummu Khonsa mengumpulkan 4 putranya. Saya tidak mengatakan 1, saya tidak mengatakan 2. Dicatat di dalam sejarah itu, beliau mengumpulkan 4 putranya. Lalu 4 putranya diberikan motivasi oleh Ummu Khonsa supaya mereka ikut berperang membela kalimat Allah, mengadakan transaksi dalam tanda kutip dengan Allah supaya nyawa mereka dan jiwa mereka dibeli oleh Allah di tempat yang Allah cintai dalam peperangan membela kalimat Allah. Maka kemudian empat anaknya ini dalam satu tenda dikondisikan, diberikan motivasi. Dan tentunya ketika Ummu Khonsa memberikan motivasi kepada 4 putranya untuk berperang membela kalimat Allah, tentunya paham dengan segala resiko yang akan dihadapi. Karena peperangan itu hanya
menyediakan 4 pilihan. Kalau tidak membunuh, dibunuh. Kalau tidak melukai, ya dilukai. Tidak ada yang lepas dari 4 perkara ini. Tentunya resiko itu sangat difahami oleh seorang Ummu Khonsa. Lalu akhirnya Ummu Khonsa betul-betul mengiringi kepergian satu persatu anak-anaknya seiring ketika matahari terbit menghangatkan bumi, seiring ketika pasukan dipanggil oleh para komandan-komandan peperangan untuk berbaris dan mengikuti peperangan. Ummu Khonsa melepas 4 anaknya. Peperangan berkecamuk dengan begitu dahsyatnya sampai akhirnya selesai di ujung hari ketika matahari tenggelam. Datanglah kurir untuk menyampaikan siapa saja yang meninggal di antara deretan orang-orang yang gugur di jalan Allah. Dan kurir itu menyampaikan tentang satu berita yang sangat menyedihkan dalam tanda kutip tetapi menyenangkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu di antara deretan nama yang disebutkan oleh kurir itu adalah 4 putranya, Ummu Khonsa, semuanya gugur di jalan Allah. Semuanya gugur, tidak ada satupun di antara mereka yang selamat untuk pulang kembali kepada keluarganya. Ummu Khonsa, seorang wanita yang pernah bergulung-gulung, menangis, meraung-raung, dan meratapi kematian kakak tirinya dalam peperangan melawan Rasulullah dan para sahabat, hari ini berganti episode dengan episode yang jauh lebih berat sebenarnya, dari kehilangan kakak tiri menuju kepada kehilangan 4 anak. Padahal kita paham, ibu-ibu tentunya paling mengerti kedudukan anak bagi kehidupan hati dan jiwa seorang wanita. Anak itu lebih daripada apapun. Bahkan rela seorang ibu itu lebih baik mati dulu daripada menjumpai anaknya wafat. Berat rasanya menjumpai seorang anak itu ditaburkan tanah oleh seorang ibu. Tapi Masya Allah, Ummu Khonsa, ketika beliau mendapati kabar 4 anaknya gugur di jalan Allah, maka beliau tidaklah meneteskan air mata kecuali hanyalah sekedarnya. Beliau bersedih, iya, konteks fitrah kehidupan dunia pasti menyisakan kesedihan. Tapi kesedihan wanita muslimah itu kesedihan yang tidak mendominasi ruang hati dan jiwanya. Beliau bersedih. Tapi kemudian beliau akhirnya senang ketika 4 anaknya gugur di jalan Allah pada cara dan pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Tahukah ibu, ada perubahan mendasar dari dirinya Ummu Khonsa. Dari sebelum beliau masuk Islam sampai kemudian beliau masuk Islam. Terjadi perubahan besar karakternya. Dan karakter ini berubah bukan karena beliau mengikuti training karakter building, enggak. Tapi beliau beriman dan memberikan prosesnya yang benar di dalam beliau berislam, tahu artinya berislam, tahu artinya beriman, dan dia berikan buktinya di dalam kehidupan itu. Dan ketika dia memberikan prosesnya yang benar, maka Allah memberikan kepada beliau penjagaan dan Allah memberikan keistimewaan posisi yang Allah istimewakan kepada mereka yang betul-betul menjaga proses mereka di dalam berislam dan beriman yang benar. Apa yang saya sampaikan ketika menjemput kisah nyata pada pojok sejarah ini? Yang ingin saya sampaikan adalah menjadi seorang muslimah adalah sebuah karunia besar. Karena kalau kita belajar pada prosesnya Ummu Khonsa dalam kehidupan beliau ketika beliau sebelum berislam dan setelah beliau berislam itu nampak nyata bagaimana perubahan yang dimiliki oleh Ummu Khonsa. Dan itu betul-betul nyata. Karena iman, kalau betul-betul sudah ditempuh apapun sudah ditempuh prosesnya, apapun watak seseorang, dari manapun latar belakangnya, sukunya apapun, entah dia koleris, entah dia melankolis, entah dia plekmatis, entah dia sanguin, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena iman dan keislaman yang prosesnya benar itu melebihi semua itu. Karena iman itu selalu memiliki jawaban dalam setiap karakter manusia. Jadi jangan sampai kita menempatkan karakter kejiwaan itu lebih tinggi daripada keimanan. Wah, dia mah orangnya koleris. Wah, dia mah orangnya sanguin. Bukan masalah koleris dan sanguin. Tapi ketika kemudian karakter itu diletakkan di bawah keislaman dan proses yang benar, tidak ada masalah apapun karakternya. Inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami ini karunia. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya ketika kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah, terutama ketika kita hari ini sudah bergabung dalam sebuah komunitas yang sangat indah yang ditulis dengan nama Saf Muslimah, yang artinya memberikan filosof makna yang sangat dalam kenapa dinamakan dengan Saf Muslimah,
Dari ambil bahasa Arab, lalu kemudian digandingkan dari dua suku kata, melahirkan makna yang begitu mendalam dan terikat dengan banyak komitmen dan konsekuensi, lah tentunya ini merupakan sebuah perkara besar. Ya, ini sebuah perkara besar yang kemudian tentunya ada banyak sekali yang harus kita lakukan secara internal. Sebelum kita betul-betul memberikan komitmen, memberikan konsekuensi, memberikan tanggung jawab dalam kehidupan ketika kita telah memberikan sebuah akad untuk bergabung di dalam sebuah komunitas Shop Muslimah. Shop Muslimah hanyalah nama. Tetapi di balik nama Shop Muslimah itu adalah untuk Islam, untuk umat, untuk masyarakat, dan untuk negara. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik dalam kerangka kita menjadi seorang muslimah, menjadi seorang muslim, karena kebaikan kita di hadapan Allah berdasarkan kontribusi kebaikan dan manfaat yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah pelita ilmu kita hidupkan supaya kegelapan menjadi bercahaya, entah perut yang kosong kemudian kita rubah perut kosong itu menjadi terisi dengan program yang kita berikan dan berbagai macam hal. Dan ini merupakan perkara besar. Ketika kita sudah memahami bahwasanya ini merupakan perkara besar, ketika kita menjadi muslimah, ada karakter yang harus betul-betul, ada karakter istimewa yang harusnya terbentuk. Ketika kita tadi mendatangkan contoh dari Ummu Khonsa, dan disinilah kemudian kita ini perlu memahami bahwasanya ketika menjadi muslimah, tentunya tidak hanya cukup menjadi sholihah. Sudah sering saya sampaikan. Bahwasanya ketika kita menjadi muslimah dengan karunia yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita, maka kita tidak cukup menjadi seorang muslimah, tidak cukup menjadi seorang yang sholihah, tapi bagaimana kita mampu menjadi seorang muslih ataupun muslihah. Orang yang tetap berkontribusi, mereka tetap memberikan perbaikan untuk orang-orang di sekitarnya, lalu memberikan kontribusi nyata untuk setiap masalah dan setiap problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Karena Ibnu Rajab itu mengatakan kepada kita, as-sholih nau'an. Orang yang sholih, orang yang sholihah itu terbagi menjadi dua. Ada yang sholih untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri, dia menjadi sholih, lalu kemudian dia tidak peduli tentang apapun yang terjadi di luar. Dia tidak pernah mendengar suara rintihan orang yang membutuhkan pertolongan. Dia menjadi sholih dengan tahajud-tahajud panjangnya, dia menjadi sholihah dengan sholat-sholat duhanya, tetapi dia tidak pernah peduli tentang apa yang terjadi di luar. Maka ini disebut dengan sholih li nafsihi. Ini adalah orang yang sholih untuk dirinya sendiri. Ada yang kedua, yaitu adalah sholih li nafsihi wa li ghairihi, yang disebut dengan muslih. Yaitu yang kedua, kata Ibnu Rajab, ada sholih yang kedua itu sholih untuk dirinya sendiri dan sholih untuk orang lain. Jadi dia sholih untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian dia mensholihkan dan ikut memberikan kontribusi untuk orang lain. Dan inilah yang disebut dengan muslih. Kalau kita sudah sepakat dari karakter menjadi muslimah yang merupakan karunia, harus ada perubahan mendasar ketika kita telah menjadi muslimah sebagaimana Ummu Khonsa, dan kita tentunya paham bahwasanya ada dua pilihan di depan jalan kehidupan kita, ada sholih untuk dirinya sendiri dan ada sholih untuk dirinya dan orang lain. Maka tentunya pilihan itu disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Orang yang sholih untuk dirinya sendiri tidak mendapatkan keutamaan kecuali biasa. Tapi menjadi sholih untuk dirinya sendiri dan sholih untuk orang-orang di sekitar, terutama dalam konteks ketika kita hidup pada zaman fitnah, yang betul-betul pada zaman fitnah kita menghadapi berbagai macam gelombang ujian yang terus bertubi-tubi datang kepada kaum muslimin dengan berbagai macam hal yang kita jumpai dari setiap rintangan, dari setiap ujian yang pasti didapatkan oleh Islam dan kaum muslimin. Disinilah kita paham, disinilah kita mengerti pilihan seorang muslim dan pilihan seorang muslimah ketika kita berada pada zaman fitnah. Tentunya bukan sholih li nafsihi, bukan hanya sholih untuk dirinya, tapi adalah bagaimana dia sholih untuk dirinya dan menjadi muslih untuk orang lain. Ini yang kita menjadi pilihan kita. Makanya kenapa ibu-ibu mendirikan majelis taklim? Karena saya yakin ibu tidak ingin hanya menjadi sholih untuk dirinya secara pribadi. Karena agama kita bukan agama egosentris, yang hanya menjadikan kita berpikir untuk diri kita sendiri. Agama ini adalah agama yang dibangun atas asas kebermanfaat. Jadi agama ini merupakan asas yang dibangun atas asas kebermanfaatan yang kita bisa berikan untuk orang lain.
Kenapa kita disuruh memuliakan tamu? Manfaatnya kembali kepada tamu yang datang. Kenapa kita disuruh untuk memuliakan tetangga? Karena tetangga kita supaya tidak tersakiti oleh kita. Kenapa kita disuruh ngomong yang baik? Supaya kita tidak menyakiti, tetapi justru menyenangkan hati mereka. Kenapa ada sedekah? Supaya harta kita tidak hanya berputar pada yang kaya, sebagaimana paham materialisme dan kapitalisme, tetapi kemudian bisa mengalir kepada fakir miskin yang justru menumbuhkan kecintaan mereka kepada orang yang kaya. Dan tidak terjadi jurang pemisah antara kaya dan miskin, dan tidak ada dendam antara kaya dan miskin. Kenapa kita disuruh puasa? Supaya kita bisa merasakan empati, rasa lapar, dan ketika rasa lapar kita rasakan semacam apa, kita bisa merasakan suara-suara lapar dari kalangan fakir miskin yang tidak jauh dari rumah kita. Semua yang dibangun di dalam agama kita adalah asas kebermanfaatan yang harus dibangun. Dan sesungguhnya Allah itu sangat mencintai amal yang apabila manfaatnya dirasakan orang lain daripada amal yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Kenapa dakwah itu menjadi amal yang utama? Pertama, karena ini merupakan profesi para nabi dan para rasul. Yang kedua, manfaatnya dirasakan orang lain. Kenapa ada orang yang iktikaf 1 bulan kalah dengan mereka yang membantu saudaranya selama 1 hari? Perbandingannya kan begitu jauh, begitu signifikan. 30 hari iktikaf sama dengan orang yang membantu saudaranya selama 1 hari. 1 hari berbanding lurus dengan 30 hari iktikaf. Kenapa 1 hari berbanding lurus dengan 30 hari iktikaf? Karena ketika engkau iktikaf di masjidnya Nabi, maka kembali manfaatnya hanya kembali kepada dirimu. Khusyuknya kamu rasakan, tenangnya, kemudian kamu istirahat dari hiruk pikuk dunia, itu yang merasakan kamu. Tapi ketika kamu keluar, di luar bersama dengan orang yang membutuhkan, manfaatnya kembali kepada orang lain. Dan Allah paling senang dan paling cinta kepada orang yang ketika dia beramal, dia pilih amal itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Semakin manusia mampu mengikis rasa pelit dan rasa bakhil terhadap egosentris pada dirinya, semakin besar akhirnya beramal dengan asas kebermanfaatan yang dia berikan, maka semakin besar nilainya dan posisi mereka ditinggikan oleh Allah. Dan ini kemudian menjadi sebuah pegangan kita, yang kemudian kita bedakan lagi. Antara muslimah dengan orang yang bukan muslimah, beda. Antara muslimah yang mengambil konsep beragamanya, bahwasanya kita mengambil konsep tidak hanya sholih untuk diri kita, tapi kita menjadi sholih untuk diri kita, dan sholih untuk orang-orang di sekitar kita, dengan apa yang kita bisa berikan dalam program-program yang kita bisa sharing untuk mereka, maka sesungguhnya inilah yang kemudian menjadikan kita semakin paham. Saya menjadi muslimah, dan pilihan menjadi muslimah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab ada 2. Dan kita dengan penjelasan yang disampaikan oleh beliau, akhirnya kita ingin pilihan kita adalah yang kedua. Kalau pilihan kita menjadi muslimah dengan karakter yang betul-betul istimewa yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita betul-betul menjadi seorang muslimah dengan karakter kita untuk menjadi sholih untuk diri kita dan sholih untuk orang lain yang bisa kita berikan kontribusi kita untuk agama Allah. Sebagaimana Ummu Ibad yang hanya nyapu di Masjid Nabawi, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali nyapu. Dia nyapu. Dan apa yang dia sapu itu dihargai oleh Nabi, direspon oleh Nabi, dan akhirnya Nabi mencarinya ketika beliau wafat. Karena sesungguhnya memang potensi kita nanti beda-beda. Allah membagi potensi sebagaimana Allah membagi rezeki. Apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, kita kontribusikan untuk agama Allah, maka itulah yang menjadi pilihan kita. Ini komitmen kita. Ini berarti komitmen, sudah menunjuk kepada komitmen kita. Untuk memberikan bahwasanya kesolihan kita harus mendorong bagaimana kesolihan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi ingat, ini yang sering diremehkan dan sering dilalaikan. Ketika kita ingin menjadi orang yang muslih, untuk mensolihkan diri kita dan mensolihkan orang-orang di sekitar kita dengan kontribusi yang kita berikan untuk agama kita, untuk umat, untuk rakyat, untuk bangsa, dengan apa yang kita bisa kontribusikan. Setelah kita memahami bahwasanya asas kebermanfaatan itu menjadi asas kita dalam kehidupan, tapi ingat, janganlah kita membangun asas kebermanfaatan kepada orang lain kalau kita tidak mengokohkan posisi kita untuk menjadi sholih pada diri kita sendiri dulu. Ini juga penting. Banyak yang sering saya lihat, Masya Allah ya.
Dan ini teguran untuk saya dan ini teguran untuk kita. Kadang-kadang yang kita jumpai dan kadang-kadang kita dapatkan adalah ada orang yang rela dia membantu orang dengan catatan dan dengan sebuah pengharapan dia mendapatkan pahala yang besar. Tapi ternyata kita menjumpai banyak relawan yang tidak sedikit. Nah, banyak relawan yang terkadang kita jumpai, moga-moga sedikit. Yaitu terkadang sholat subuhnya 5:30. Zikir paginya tidak terjaga. Cara dia menuntut ilmu juga masih berantakan. Tidak pernah mengkaji ilmu. Tapi kalau bicara tentang konteks memberikan kebermanfaat, dia semangat. Dia kemudian, pokoknya gini, agama kita harus kemudian dibangun kontribusi. Tapi ternyata secara internal, dialah sendiri yang tahu bagaimana lemahnya diri dia. Ketika membangun ketaatan dia sebagaimana sarang laba-laba. Lemah betul. Dia tidak pernah mengevaluasi diri karena sering ditarik pada isu-isu yang di luar dengan berbagai macam kontribusi yang ingin dia berikan terus pada setiap apa yang sedang dibutuhkan oleh umat dengan segala masalah yang terjadi pada saat itu. Terkadang energi yang kita berikan keluar tidak kita timbang dengan energi yang kita berikan untuk mengokohkan posisi kita secara internal. Ini masalah ini. Karena kalau kita membagi manusia muslim, berdasarkan perkataan dari Imam Ibnu Rajab, ada yang solih untuk dirinya sendiri, tidak mau dia berkontribusi untuk orang lain. Ada nggak? Ada. Yang mereka pokoknya solih aja. Dan mereka tidak peduli apapun yang kemudian bisa mereka kontribusikan untuk agama Allah, untuk rakyat, untuk umat. Maka kemudian dia tidak peduli. Pokoknya dia solih untuk dirinya sendiri. Ada titik ekstrim yang kedua. Orang yang muslih. Dia ingin memberikan kontribusi, dia selalu ikut dan kemudian selalu mengikuti dalam setiap proyek-proyek dakwah yang berkomitmen untuk memberikan manfaat kepada orang, tapi ternyata tidak kita nafikan, dia lemah membangun kekuatan pada potensi kesolehan dirinya sendiri. Dan ini masalah. Akhirnya apa? Adabnya belum terbentuk, karakternya belum terbentuk, keikhlasannya belum terasah, ibadahnya juga belum terbentuk. Apa yang terjadi? Kalau kita sudah berkomitmen bareng-bareng dalam sebuah kontribusi amal yang besar, yang kita ingin buktikan sebagai pilihan kita, sebagai orang yang menjadi muslih, tapi kemudian kita solih secara pribadi tidak kokoh, banyak madarat dan banyak akibat yang harus dibayar secara mahal. Contoh, orang yang kemudian berkomitmen bareng-bareng nih, dia tidak memperhatikan ibadahnya. Bahkan bisa jadi kemudian akhirnya nilai-nilai proyek dakwah itu terkurangi keberkahannya. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang-orang yang lemah ikatan mereka dengan Allah. Kan kita paham ya, amal solih pribadi sangat menentukan kemenangan besar kaum muslimin. Sebagaimana yang kita jumpai dalam masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu ketika kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu peperangan yang lambat sekali mendapatkan kemenangan. Dicek sama Umar, apa yang kurang? Diperhatikan satu persatu umat ini apa yang kurang. Kok sampai lambatnya pertolongan pada peperangan itu. Padahal biasanya kaum muslim itu menang. Dengan begitu gemilang ketika Allah menurunkan pertolongan-pertolongan cepat dan tidak terduga dalam setiap peperangan. Peperangan ini lambat. Kisah ini sangat terkenal di kitab-kitab sirah, di pojok-pojok sejarah yang ditulis oleh orang-orang solih. Sampai akhirnya dicek, dievaluasi sama Umar bin Khattab. Ketemu, ternyata pasukan-pasukan ini meninggalkan salah satu amalan pribadi. Amalan siwak. Mereka meninggalkan amalan siwak. Lalu akhirnya datanglah sebuah instruksi dari Khalifah Umar bin Khattab. Setiap pasukan harus bersiwak. Karena mereka meremehkan urusan siwak. Pasukan itu akhirnya bersiwak, sampai kemudian pasukan itu dengan izin Allah diberikan kemenangan. Mari kita ngambil sebuah iktibar dan perenungan mendalam dalam peristiwa kelalaian para sahabat Nabi dalam urusan siwak. Itu mengakhirkan kemenangan. Ketika mengembalikan proses kesolehan pribadi mereka dengan bersiwak kembali, walaupun itu nggak wajib, maka akhirnya terjadilah kemenangan yang besar ketika pertolongan Allah itu Allah berikan. Apa yang saya ambil sebuah pelajaran besar dari pojok sejarah ini, kalau kita menjadi muslih, tapi kemudian kita tidak menjadi solih secara pribadi kita, ada banyak kewajiban kita yang berantakan, ada urusan kita yang masih berantakan, yang tidak kita tunaikan, maka sulit. Kemenangan yang didapatkan pun hanya kemenangan semu,
yang sifatnya hanya indah dipandang tetapi tidak mengakar betul bahwasanya itu membawa kebaikan untuk kehidupan agama Allah. Urusan sifat, coba. Urusan sifat ditinggalkan, rusak, lambat pertolongan datang. Banyak orang yang sudah berkomitmen di dalam mereka berjamaah, ketika bersama, di dalam satu komunitas bersama, tapi ternyata kemudian tidak memperhatikan bagaimana kesolehan pribadi. Apa yang terjadi? Ada yang menjadi makmum ketika mereka menjadi orang yang diperintah, lalu mendapatkan satu instruksi, lalu kemudian ternyata dia merespon dengan berbagai macam hal yang tidak selazimnya dilakukan sama orang yang solih untuk pribadinya. Ada orang yang terkadang urusan dia dengan suaminya belum selesai, belum mendapatkan izin dan ridho dari suaminya, dia sudah pergi lebih dahulu. Walaupun konteksnya yang dia lakukan adalah satu amal kebaikan. Yang dia ingin berikan kebaikan itu kepada orang. Tapi ketika kesalehan ini di dalam rumah ketika tidak mendapatkan ridho dari suaminya, membawa dampak-dampak besar dalam setiap program-program dakwah yang kita berkomitmen untuk memberikan kontribusi. Ini loh yang sering menjadi masalah. Kita kalau sudah berdakwah, ingin memberikan kontribusi untuk agama, untuk bangsa yang kita cintai, kemudian kita tidak mensolehkan diri kita. Contoh kasus, kita tidak pernah tahu bagaimana pentingnya ikhlas. Apa yang terjadi? Kita baru mendapatkan program ada sedikit ujian, kita langsung curhat sama manusia. Kita kemudian kecewa, lalu kemudian kita akhirnya lupa bahwasanya ada pelajaran tentang keikhlasan. Lupa bahwasanya proyek dakwah itu harus betul-betul karena Allah, bukan untuk mengkayakan kita. Bukan untuk menjadikan pundi-pundi di balik setiap program-program yang kita berikan itu ternyata menguntungkan untuk kita semata. Ini kan persoalan-persoalan yang sering kita jumpai di dalam langkah-langkah komunitas-komunitas bersama. Yang tentunya kalau ditarik menjadi sebuah iktibar, ibrah untuk kita. Ini mungkin ada sebuah proses yang lompat dia. Dari proses mensolihkan dirinya, belum selesai, sudah lompat untuk mensolihkan orang lain. Ketika dia belum rapi fondasinya, dia buru-buru membangun lantai kedua. Menjadi muslim itu lantai kedua. Menjadi solih itu lantai pertama. Mana yang penting? Mana yang penting Mas Iwan? Lantai pertama atau lantai kedua? Lantai pertama. Lantai pertama harus kuat dulu. Lantai yang kedua, ketika lantai yang pertama kuat, tidak akan membahayakan apapun yang dibangun di lantai yang kedua. Mau dibangun kolam renang, mau dibangun tempat jemuran, ada kamar, ada kolam renang. Selama lantai yang pertama kuat, kokoh, dihitung dengan detail, berdasarkan kekuatan tanah dan konturnya, tidak membahayakan apa yang dibangun di lantai yang kedua. Tapi kalau lantai yang pertama, konturnya kemudian tidak dihitung, tanahnya, kemudian hitungannya, lalu buru-buru kita membangun lantai yang kedua, apa yang terjadi kalau lantai kedua langsung dibangun? Maka hanya dibangun satu kamar kecil untuk mbak yang ada di rumah itu pun ambruk. Kenapa? Bukan yang salah lantai duanya, yang salah kita tidak membangun kuat lantai pertama. Ini yang kemudian kita harus kemudian ini kan. Makanya ini merupakan muslimah ini yang pertama kalau tidak salah di musim pandemi. Ini akan menjadi sebuah pembelajaran kita. Kita di Sob Muslimah ingin berkomitmen bareng-bareng dengan seluruh majelis taklim, ingin sekali untuk memberikan kontribusi untuk umat, untuk masyarakat, untuk negara yang kita cintai. Tapi kontribusi sebelum kita memberikan itu, sekali lagi tidak boleh melupakan kita dan melalaikan kita untuk membangun fondasi dulu. Gimana sih sikapnya seorang muslimah itu? Bagaimana muslimah ketika menuntut ilmu? Bagaimana karakternya seorang muslimah? Bagaimana muslimah di dalam keluarga? Bagaimana muslimah di dalam tazkiyatun nafasnya? Bagaimana muslimah ketika bermuamalah dan berukhuwah? Ini kan terkadang malah luput dari kita. Kalau ini luput, muslimah di dalam bertolabul ilmi lemah. Muslimah di dalam berkeluarga ternyata masih lemah. Muslimah di dalam dia tazkiyatun nafasnya masih lemah. Kalau ini masih lemah, anak khawatir. Nanti setiap program dan setiap proyek-proyek yang nanti akan dilahirkan, ketika tidak ada diiringi sebuah komitmen untuk menguatkan lantai fondasi, maka apapun proyek itu hanya menghasilkan sebuah perkara kemudharatan. Perkara mudarat. Bukankah kita sudah sering banyak melihat komunitas asalnya berjalan bagus,
jalan, komitmennya kemudian sudah mulai nampak. Tapi ternyata seiring waktu proyek-proyek itu rontok satu persatu. Orang-orangnya rontok satu persatu. Kenapa? Karena mungkin banyak masalah yang kemudian dari awal fondasinya tidak dibangun secara utuh bersama-sama dulu. Sehingga akhirnya seiring proyek yang dilakukan, seiring satu persatu rayap-rayap itu datang untuk menggerogoti lantai pertama. Yang sebenarnya lantai pertama itu adalah diri kita sendiri. Ya kan? Muslimah di dalam syura. Kita belum bahas gimana sih muslimah dalam syura itu kayak apa. Muslimah dalam rumah tangga, muslimah dalam mendidik, muslimah dalam tazkiyatun nafs, muslimah dalam karakternya, muslimah dalam menuntut ilmunya kayak apa. Ini harus tuntas dulu. Muslimah dalam ibadah harian itu kayak apa. Apakah kita seorang muslimah itu sabiqum bil khairat ataukah tidak? Apakah kita dzalimun li nafsi? Apakah kita ini adalah muktasid sebagaimana yang disebutkan dalam surat Fatir? Ini harus tuntas ini. Jangan sampai ada muslimah selalu di front terdepan ketika memberikan proyek-proyek dakwah, tapi ternyata di dalam rumah dia belum tentu menjadi orang yang dirindukan oleh orang di dalam rumah itu. Orang yang di dalam rumah itu merasa jauh dari orang tersebut. Walaupun orang itu selalu ada terdepan di dalam setiap proyek dakwah. Ini kan kurang benar. Berarti dia dengan rumahnya belum selesai. Kalau belum selesai, harus belajar, harus kemudian kita selesaikan dulu. Sembari kita belajar bareng-bareng, bukan berarti proyek dakwahnya kemudian berhenti. Enggak, proyek dakwah pelan-pelan kita tetap kerjakan. Tapi fondasi tetap kita lakukan. Ini yang menjadi sebuah latar belakang. Kenapa kemudian classroom kita buat bersama dengan muslimah untuk internal. Supaya kemudian kita akhirnya tahu gimana sih posisi-posisi kita ini untuk menjadi sholih li nafsihi dulu. Sebelum kita buru-buru menjadi sholih li ghairihi. Sebelum kita menjadi sholih untuk orang lain. Sholih li nafsihinya itu harus tuntas dulu. Ya, gimana kalau di dalam berukhuwah itu kayak gimana? Supaya kita menjadi orang yang pandai mengambil pelajaran dari setiap orang-orang, dari setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Allah ketika ingin mengingatkan kita hari ini itu tidak sama dengan para sahabat dulu. Kalau para sahabat itu mereka melakukan kesalahan dan kekurangan, ketika mereka melakukan kesalahan dan kekurangan, maka sesungguhnya Allah langsung turunkan ayat. Allah turunkan ayat ini, Allah turunkan ayat ini, mengingatkan kesalahan mereka. Hari ini ayat sudah selesai, petunjuknya sudah selesai. Terkadang Allah mengirimkan pelajaran kepada kita itu apa? Dengan kejadian-kejadian dengan orang di sekitar kita. Itu merupakan isyarat dari Allah supaya kita ngambil pelajaran. Dan kita harus ingat, al-labibu bil isyarati yafham. Orang yang pintar itu adalah orang yang pandai mengambil isyarat dari Allah. Oh, kita lihat gini, proyeknya kok sekarang begini, ini kok begini. Oh, ternyata mereka mendirikan kayak gini, mereka berantem di dalamnya. Oh, berarti proses mereka ketika berukhuwah itu belum selesai. Ukhuwah itu belum selesai, mereka buru-buru punya proyek. Akhirnya ketika proyek itu kemudian sudah ada, ukhuwahnya belum selesai, akhirnya apa? Ya berhenti di jalan. Ternyata banyak kepentingan satu dengan yang lainnya. Oh, ternyata belum disepakati dari awal bahwasanya proyek kita harus lepas dari berbagai macam kepentingan. Oh, ternyata ini belum selesai. Akhirnya kita harus mengambil pelajaran dari berbagai macam isyarat-isyarat yang Allah berikan dari setiap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kita, orang yang terbaik, bukanlah orang yang mereka menyebutkan satu ayat atau dua ayat. Orang yang terbaik itu adalah orang yang mampu mengambil pelajaran dan memilih pelajaran yang baik dari yang baik. Dan kita harus ngambil pelajaran. Oh, komunitas ini pernah begini. Oh, dulu kita pernah ngelewatin kayak gini, pernah ada yang begini. Oh, kita ngambil pelajaran. Berarti fondasinya kita harus sempurnakan dulu. Ini fondasi kita sempurnakan dulu. Proses kita nyari ilmu harus benar. Kita tahu mana kitab yang kemudian kita pelajari, adabnya nyari ilmu kita harus paham. Gimana kalau kita tiba-tiba memiliki titik perbedaan dengan guru yang menyampaikan kita? Boleh nggak kalau kita belajar, kemudian kita mendapatkan pelajaran dari guru ini, tiba-tiba mungkin karena kurang puas dengan jawaban, kita membandingkan dengan guru yang lain yang kita tanya juga dalam kapasitas untuk membanding-bandingkan. Ini kan masalah-masalah yang sering muncul, tapi tidak tuntas-tuntas.
dan biasanya mengiringi dalam setiap proyek-proyek dakwah yang kita berikan. Akhirnya tertahan di tempat dan progresnya tidak terlalu signifikan setiap komunitas itu. Nah, ini yang kita ingin perbaiki. Kita melihat semuanya. Kita kemudian harus memperbaiki internal diri kita dulu. Ada kata-kata yang bagus. Dari kata-kata hikmah orang Afrika. Orang Afrika itu mengatakan tidak membahayakan musuh dari luar. Tidak akan membahayakan musuh dari luar. Selama kita telah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita. Karena terkadang musuh itu ada di diri kita sendiri secara internal. Ya. Terkadang pikiran kita itu, yang secara internal itu yang menghalangi berbagai macam keberhasilan dan keberkahan di luar kita. Ya. Makanya sekali lagi, tidak akan membahayakan musuh apapun dari luar selama kita sudah menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang internal yang ada di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya kan musuh kita itu cuma diri kita sendiri secara internal. Maka kata-kata ini layak untuk kemudian kita ambil nih. Kata-kata ini layak untuk kemudian kita jadikan renungan ini. Oh, kalau begitu sebenarnya tidak perlu kemudian kita mengkhawatirkan apa sih yang nanti kita akan dapati, apa yang kita jumpai. Tidak perlu kita mengkhawatirkan itu. Yang perlu kita lakukan adalah ayo kita perbaiki dulu fondasinya. Sekali lagi, sholih li nafsihi dan sholih li ghairihi itu tidak boleh melupakan sholih li nafsihinya dulu. Kalau kemudian kita sudah tahu berukhuwah, ngerti dalam berukhuwah itu tidak ada transaksi keuntungan untuk kepentingan kelompok kita dan untuk circle kita. Kita ngerti bagaimana kedudukan kita di dalam keluarga. Kita ngerti bagaimana kita diridhoi sama suami dan anak-anak kita melepas kita dengan pelukan sebelum kita keluar melaksanakan tugas-tugas proyek dakwah. Kita ngerti bagaimana kita mencari ilmu dan kita paham cara menghormati orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Kita paham bagaimana kita diperintahkan tazkiyatun nafas. Hati kita harus dijaga nih. Untuk menjaga dari berbagai macam hal kesombongan, merendahkan pendapat orang, merendahkan prosesnya orang. Itu sudah selesai dengan kita terus berusaha, insya Allah. Apapun yang kita bangun di lantai yang kedua tidak akan membahayakan selama lantai yang pertama sudah selesai. Lantai pertama ini yang sudah selesai. Makanya inilah yang kemudian menjadikan saya, ini baru pertemuan perdana dan dapat dibilang ini pra-prolog ini. Maka kemudian kita membahas, ini kenapa harus ada Syamil, harus ada Sob Muslimah Classroom. Untuk seluruh anggota dan seluruh majelis taklim yang ada dan tidak dibuat umum. Karena kita pengen untuk betul-betul membangun fondasinya dulu. Fondasinya yang benar. Ya, kita nanti step-step kita ke depan, nanti saya akan share sebelum bulan depan ya, kita akan share muslimah di dalam mencari ilmu. Karakternya seorang muslimah itu apa? Muslimah dan tazkiyatun nafas. Ya, muslimah di dalam berukhuwah, muslimah di dalam syura, muslimah di dalam keluarga. Kita akan pelajari poin-poin penting itu yang disampaikan oleh para ulama. Ketika ini kita bahas, kita ngerti, maka insya Allah akan menghindari kita dari berbagai macam masalah yang mungkin terjadi. Tidak ada lagi orang ngomong-ngomong di belakang. Fulana itu begini, fulana itu begini. Itu tidak perlu terjadi. Kalau kita sudah menyelesaikan bagaimana sikap kita di dalam bersaudara. Tidak ada lagi kemudian keluarnya sebagian dari kita justru menjadikan suami kita menjadi marah ketika kita baru pulang. Sudah capek, letih ngurusin berbagai macam proyek yang kita urusin di luar, baru pulang ke rumah suami kita marah. Tidak perlu terjadi. Tidak perlu kemudian terjadi ada seorang guru yang merasa kecewa, loh kok gini, ketika dia betul-betul paham adabnya, karakternya bagaimana. Lah itulah yang akan menjadi rumpun-rumpun ilmu untuk mensolihkan diri kita. Sekali lagi, kita tidak bisa memberikan kebaikan di luar. Kalau kemudian kita tidak menyelesaikan PR internal diri kita sendiri. Orang yang terlalu tergesa-gesa, prematur, dia kemudian memberikan kepada orang, tapi tanpa memperhatikan pelajaran untuk dirinya sendiri, maka yang akan terjadi adalah sebuah kemadharatan dan musibah-musibah yang begitu bertubi-tubi. Ya. Dan
Dan inilah yang kemudian kita ambil menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Ya. Makanya janganlah kita sebagaimana yang disebutkan oleh Allah bahwasanya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu kan Allah mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu akan menyampaikan kebaikan? Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Apakah kamu akan melupakan dirimu? Kewajibanmu ini, kewajiban ini, kewajiban ini, kewajiban dalam tazkiyatun nafs, kewajiban dalam keluarga, kewajiban dalam thalabul ilmi. Apakah kita akan lupakan ini? Kan Allah sudah ngingetin. Kamu kalau ingin memberikan kebaikan sama orang, apapun itu, jangan melupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Atau jangan-jangan kita nggak mencintai diri sendiri. Jangan berusaha mencintai orang lain kalau kita belum menyelesaikan untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri itu memberikan yang terbaik. Jangan-jangan kita selama ini merasa mencintai diri kita sendiri padahal omongan kita tong kosong, nyaring bunyinya. Kita tidak pernah mencintai diri kita sendiri kok. Maksiat masih dilakukan terus, dosa masih dikerjakan, kekurangan kita tidak pernah kita mampu dikasih nasihat. Jangan-jangan kita tidak mencintai diri kita. Kita hanya bersembunyi di balik kata mencintai diri sendiri. Makanya mencintai diri sendiri itu apa? Menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang harusnya kita berikan dalam proses diri kita sebelum kita atau sembari kita memberikan kebaikan asas kebermanfaatan kepada orang, kita memberikan manfaat yang terbaik untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Orang yang sholihah bukan hanya mampu menjadikan yang jauh menjadi dekat, tapi yang dekat bertambah dekat. Dan itulah yang kemudian harus kita pahami. Inilah mungkin obrolan dulu sebelum nanti insya Allah kita akan share. Moga-moga kita akan buat bagaimana seorang muslimah, bagaimana mereka di dalam kehidupannya. Ya moga-moga nanti ada catatan tulisan-tulisannya. Mungkin kita bisa buatkan. Nanti kita buat supaya kemudian sekali lagi proses kita ketika kita menjadi muslimah, kita mulai paham, kemudian kita memilih jalan kehidupan dan jalan keagamaan kita dengan kita memberikan kontribusi untuk orang lain, masyarakat dan umat kita sudah paham, tapi harus ada yang kita harus evaluasi. Kita merekonstruksi kembali bagaimana kemudian kita membangun untuk karakter kita, kesolehan diri kita, memberikan hadiah terbaik untuk diri kita dulu dengan kesolehan yang kita jalankan, dengan komitmen, karakter yang kuat, dan berbagai macam kewajiban yang ada pada lingkup kehidupan kita secara dekat. Tidak akan pernah berkah orang yang menjadi solihah untuk orang lain ketika dia memberikan kontribusi untuk orang lain, tapi dia tidak mampu memberikan kontribusi untuk orang yang terdekat dan untuk dirinya. Kita bangun fondasi dengan sebuah perenungan yang sederhana, tidak membahayakan lantai yang kedua, apapun yang kita bangun, selama kita mengokohkan posisi lantai yang pertama dengan baik. Inilah yang kemudian akan menjadi sebuah perenungan. Nanti tolong ini direkam, nanti saya akan minta ke bagian admin, rekaman ini harus di-share ke seluruh majelis taklim yang qadarullah misalkan hari ini belum bisa hadir, harus mendengarkan dulu, semuanya harus runut, tidak boleh absen kecuali udzur yang betul-betul syar'i, supaya tidak ada materi yang lompat sana lompat sini. Dan materi ini saya harapkan bisa didengarkan kalau ada yang belum bisa datang sembari jalan, sembari ngerjain aktivitas, supaya paham setiap step demi step yang dilakukan dan dikerjakan. Mungkin kiranya ini yang kemudian kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Anggap aja ini adalah obrolan kita sebelum classroom kita akan dimulai. Classroom kita insya Allah dimulai pada next pertemuan. Kita akan mulai membicarakan apa saja yang kemudian kita lakukan. Nanti saya akan buatkan skemanya, muslimah di dalam ini, muslimah di dalam ini, muslimah di dalam ini, muslimah di dalam ini, muslimah di dalam ini. Jadi porsi-porsinya kita akan pelajari. Ya, insya Allah moga-moga dengan itu semakin mengokohkan kita dan semakin memberkahi apa yang kita lakukan. Dan inilah yang kita harapkan supaya langkah-langkah kita menjadi baik dan tepat untuk kita. Yang baik itu terkadang belum tentu tepat ketika mungkin keluarga kita merasa keberatan. Itu baik untuk kita, tapi tidak tepat untuk keluarga kita.
Itu contohnya. Makanya kita pastikan baik dan tepat dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum. Karena pertemuan perdana dan ini masih merupakan pencerahan dan insight, saya tidak membuka pertanyaan. Tolong direnungi dulu apa yang saya sampaikan. Kalau nanti ada yang kurang paham, ada yang kurang mengerti maksudnya, disimpan pertanyaannya pada pertemuan berikutnya. Mungkin 15 menit, 20 menit sebelum kajian kita mulai classroom-nya, kita membuka tanya jawab terhadap insight prolog pertama yang kita sampaikan hari ini. Wassalamualaikum. Saya kira cukup. Semoga Allah memberkahi kita dan apapun pilihan kita. Dan semoga pilihan kita betul-betul membawa kebaikan untuk kita, ketepatan. Ketepatan untuk kita, keluarga kita, ibadah kita, dunia kita, urusan kita di masa mendatang. Karena keputusan itu tidak hanya butuh yang baik, tapi harus tepat. Dengan seluruh rumpun ilmu yang kita pelajari yang menjadikan ketepatan akurasi dari apa yang kita pilih.